Misalnya di pasal 3, 4, 7, 12 itu diatur kayak misalnya dokter itu harus menjaga. Oke, jadi gini. Nah, untuk kasus-kasus seperti ini kan sebenarnya kalau misalnya gaya hidup setiap orang itu kan pilihan masing-masing ya. Jadi kita nggak bisa mengkomentari atau kita nggak bisa mengatakan gaya hidup orang itu sebenarnya baik atau tidak, karena setiap orang punya pilihan masing-masing. Gaya hidup itu masing-masing, lifestyle setiap orang beda-beda itu. Tergantung nyamannya beliau itu, setiap orang tuh nyamannya bagaimana itu. Kalau menurut mereka nyaman-nyaman aja ya oke-oke aja, sebenarnya nggak ada masalah gitu ya. Nah, cuman kalau disangkut pautkan dengan profesi dokter, nah sebenarnya kan ini secara bijaksana mesti kita ya setiap orang mesti lebih bijaksana untuk menyikapi ini. Kenapa? Karena gini, di era yang digitalisasi ini kan ini informasi itu cepat sekali berkembangnya, terus nyebarnya cepat, kritik masyarakat juga cepat sekali, edukasi masyarakat juga cepat ya. Nah, jadi kadang-kadang kita mesti lebih bijaksana untuk menjaga sikap kita sebagai, kebetulan karena profesi dokter itu kan sangat sensitif di masyarakat, karena sensitif untuk memberikan kepercayaan publik itu sensitif terhadap profesi dokter itu. Jadi edukasi, omongan apapun yang kita ucapkan itu kadang-kadang sangat mempengaruhi kehidupan di masyarakat ya. Nah, jadi kalau misalnya dari undang-undang praktek kedokteran itu nggak ada diatur secara ditulis secara terang-terangan masalah vaccine itu nggak ada. Nah, itu tergantung kita menyikapinya aja. Tapi di kodeki atau di aturan kedokteran atau kode etik kedokteran Indonesia itu ada misalnya di pasal 3, 4, 7, 12 itu diatur kayak misalnya dokter itu harus menjaga martabat dari profesi dokter itu sendiri. Misal itu dokter itu tidak boleh melakukan tindakan yang menurunkan kepercayaan pada masyarakat. Kemudian juga ada juga dokter itu harus menjaga komunikasi antara teman sejawat atau antar profesional. Jadi masih dijaga komunikasinya. Nah, kemudian ada lagi juga dokter itu tidak boleh mempromosikan diri secara berlebihan atau secara tidak etis. Nah, sebenarnya itu pandangan setiap orang kan tadi saya bilang beda-beda ya. Jadi tergantung kita memandang kode etik kedokteran itu seperti apa. Nah, ada beberapa emang yang jurnal atau beberapa pendapat dari dokter-dokter yang menyatakan kalau misalnya menjaga martabat itu berarti akan lebih bijaksana untuk tidak melakukan flexing, karena itu secara nggak langsung menurunkan martabat dari dokter misalnya. Kemudian mungkin kalau misalnya tadi tidak boleh mempromosikan diri secara berlebihan dan tidak etis. Dan mungkin ada dokter yang berpandang seperti itu. Tapi kan itu masing-masing pendapat itu ya sah-sah aja. Jadi nggak bisa kita jadikan itu hal yang benar atau tidak, karena setiap orang tanda kutip pendapatnya itu opininya beda-beda. Tapi kan yang masyarakat tahu dokter Rizatli ini punya produk atau penjualan. Tapi di undang-undang dokter sendiri boleh nggak sih seorang dokter berjualan atau berdagang? Nah, jadi tadi kan salah satu tadi dokter itu tidak boleh mempromosikan secara berlebihan atau secara tidak etis dirinya sendiri. Terus kemudian untuk produk sebenarnya diaturnya seperti ini untuk lebih bijaksana, karena kan ini profesi dokter itu kan tadi sangat sensitif dan sangat berpengaruh pada kepercayaan publik ya. Jadi kalau misalnya kita menjual produk itu, kalau misalnya dianjurkan untuk lebih bijaksana, tidak menggunakan embel-embel dokternya. Jadi boleh nggak misalnya dokter itu menjual atau mempromosikan barang, tapi dokternya jangan dipakai gitu loh. Jadi sebenarnya itu diatur dalam peraturan dari Undang-Undang Praktek Kedokteran dan Kode Etik Kedokteran Indonesia. Jadi ya kalau mau memberikan edukasi itu mesti lebih paham juga antara batas edukasi, promosi, terus sama konflik untuk hukum, terus sama edukasi, promosi, opini, dan konflik hukum itu batasnya sangat tipis tuh. Jadi mesti mengerti benar batas-batasnya gitu. Karena kalau enggak nanti akan jadi tadi niatnya promosi
niatnya edukasi jadi promosi, terus niatnya opini nanti jadi lari ke pencemaran nama baik. Jadi itu ada batas-batasnya. Nah itu akan lebih baik kalau kita lebih bijaksana untuk menyikapi dan tahu bagaimana cara komunikasi yang lebih baik, karena diatur dalam Undang-Undang Kedokteran Indonesia itu untuk menjaga komunikasi yang baik antar teman sejawat. Dan emang kita sebagai dokter itu diberi kewajiban untuk memberikan teguran atau mengingatkan bila ada teman sejawat kita yang melanggar aturan. Nah kalau misal ternyata tidak maksudnya menjadi polemik, itu biasanya kita dimediasi, bisa lapor ke ID atau ke Majelis Kode Etik Kedokteran, nanti dimediasi. Dok, ini kan dokter Richard ini statusnya sekarang ini sebagai tersangka ya dok. Nah, menurut dokter sebagai dokter kecantikan itu, apakah surat prakteknya setelah ditetapkan sebagai tersangka dicopot atau seperti apa dok? Dokter Jadi gini, itu bisa dibedakan antara hukum sama di masalah di kedokteran Indonesia atau di ID ya. Nih, jadi biasanya kalau ada masalah, ini kan tadi ID memediasi, kemudian ada Majelis Kode Etik Kedokteran, mereka akan melakukan sidang tuh. Nah biasa dipanggil di sidang, kalau memang melanggar biasanya ada sanksinya. Sanksinya bisa dari sanksi administrasi atau bisa juga SIP-nya dipending, atau kalau kasusnya memang berat sekali bisa juga pencabutan dari SIP. Nah tapi itu tergantung, yang menentukan adalah Majelis Kode Etik Kedokteran di sidangnya itu biasanya. Menurut dokter di kasus ini seperti apa dok? SIP-nya dok? Jadi kalau menurut saya ini kan sebenarnya kasusnya kan setahu saya Undang-Undang ITE ya, jadi ya kenanya ya. Jadi kalau itu sih yang berkompeten menjawab kan ahli hukum sebenarnya. Tapi kalau menurut pendapat pribadi saya, disclaimer ya, itu kan sebenarnya kasus ini kan memberi kita dokter tuh untuk introspeksi diri juga. Ini momennya nih. Kenapa? Karena di era digitalisasi ini itu kan informasi cepat sekali beredar, kritik cepat sekali, edukasi bisa didapat dari manapun ya, itu beda eranya sama dulu ya. Nah, jadi di situ kita mesti ngerti ternyata ada proses hukum yang harus kita perhatikan gitu. Jadi ada SOP-nya, ada cara bagaimana kita mempromosikan, bagaimana kita berjualan, itu udah diatur. Kemudian kita juga mesti ngerti bagaimana kita ada cara komunikasi yang baik di ruang publik, di sosmed, terus antara teman sejawat itu juga mesti ngerti kode etiknya. Kemudian kita juga lebih mengerti untuk menjaga profesi martabat dokter itu yang benar bagaimana gitu ya. Nah dari situ diharapkan itu tidak menjadi polemik kayak gini lagi. Nah, kemudian sebenarnya bisa aja kasus ini sebenarnya bisa dimediasi, kemudian mestinya tidak sampai ke ranah hukum mestinya ya. Nah, dari situ sebenarnya kalau udah dimediasi tidak sampai ke ranah hukum, jadi itu sama teman sejawat saling mendukung, saling support ya. Jadi bukan saling menjatuhkan, dan akhirnya mestinya untuk kasus-kasus seperti ini masalah surat izin praktek segala itu bisa dimediasi. Berarti bisa dibilang kasus ini dilebih-lebihkan lah, dibesar-besarkan lah. Kalau dibesar-besarkan tergantung dari sudut pandangnya nih. Karena kan ini udah jadi viral, terus habis itu jadi perhatian publik luas ya. Berarti jadi otomatis dibilang dilebih-lebihkan ya enggak. Kenapa? Karena ini atensi masyarakat besar sekali sama kasus ini gitu. Nah sebenarnya sebelum besar mestinya dimediasi, jadi nggak besar mestinya kalau pendapat saya gitu ya. Jadi yang penting kita lebih bijaksana melihatnya, terus kemudian jangan langsung netizen itu mengambil informasi langsung cepet-cepet ditangkap, cepet-cepet disebarin luas, langsung ikut-ikutan gitu. Jadi mesti tenang dulu, sabar dulu, bijaksana, dilihat dulu dari sisi mana, kemudian dari berbagai informasi dirangkum dulu baru. Nah mestinya pendapat saya bukan malah saling ngomporin, tapi malah mestinya saling mendamaikan tuh. Dok, tapi dokter sendiri melihat dari kasus dokter Richard dan dokter Samira atau Doktif, sebenarnya masing-masing pada punya kepentingan nggak sih di dalam arti ujung-ujungnya juga jualan gitu? Oh, oke. Ini jadi menurut saya ya dari awal itu sebenarnya saya tetap pikirannya positif, karena niat mereka yang satu
dua-dua edukasi. Satu edukasi tentang tadi bahan-bahan yang tidak baik, terus krim skincare abal-abal segala gitu ya. Jadi dari situ positifnya kita bisa tahu kalau misalnya masyarakat lebih mawas diri, lebih ngerti sekarang nih tentang skincare, gimana sih cara beli skincare. Terus habis itu yang nggak boleh bahannya apa aja, pasti semua sekarang tahu tuh. Masalah merkuri segala pasti udah lebih terbuka lah. Kemudian dari sini jadi kebobok ke Badan POM jadi tahu juga gimana caranya ngecek kalau misalnya beli krim, habis itu dicek nomor BPOM-nya, registrasinya bener gak di website BPOM. Terus habis itu ada aturan loh, ternyata yang boleh kalau kita menemukan sesuatu kita laporan ke BPOM yang berwenang mau suka nggak suka dia ngecek, dia yang berwenang untuk menentukan produk ini berbahaya atau enggak. Jadi yang bisa menentukan itu BPOM. Nah, kemudian yang satu lagi kan juga edukasi juga sama masalah tentang ternyata ada kadang produk-produk yang ternyata tidak sesuai dengan isinya, ada ternyata overtime, ternyata dibilang isinya ABC, ternyata nggak ada isinya nih gitu kan. Kemudian ada juga yang tadi disebutnya ada yang bilang overprice segala lah. Nah, kalau overprice itu kan saya nggak masuk itu karena itu bisnis ya, jadi masing-masing itu beda ya. Saya nggak tahu itu masyarakatnya kan pangsa pasarnya beda-beda, itu masing-masing punya kebijaksanaan sendiri lah. Nah, jadi di situ kalau diambil segi positif, dua-duanya niatnya edukasi nih sebenarnya. Nah, ternyata dari situ kita ambil positifnya, ternyata membantu masyarakat nih semua sebenarnya niatnya. Nah, ternyata kan akhirnya jadi rame nih. Kenapa? Ternyata masing-masing punya pendukung, netizen pendukung, jadi akhirnya yang rame itu ribut antar netizen, saling pro saling kontra. Nah, dari pro kontra itu, nah, kebetulan mungkin bukan mereka niatnya ujung-ujungnya jualan, karena kan mungkin emang mereka sendiri punya usaha. Jadi ini maksudnya niatnya edukasi tapi punya usaha sendiri, bukan usahanya sama di bidang skincare gitu kan. Nah, jadi kalau emang mereka tetap usaha di bidang skincare ya mungkin emang kebetulan emang mereka emang usahanya di skincare. Jadi belum ada edukasi ini pun mereka bisnisnya di bidang itu kan gitu. Jadi maksud saya kalau kita mau pikir positif, jadi jangan bilangnya ini edukasi ternyata hanya untuk jualan, enggak. Edukasinya ya kita ambil positif, edukasinya murni bagus edukasi, cuman ternyata ada SOP yang mesti kita jalanin, jadi nggak ujuk-ujuk langsung seenaknya, karena kan udah ada aturannya gitu. Selama kita ngikutin aturan, edukasi ya itu ya sah saja. Nah, setelah BPOM nanti sudah mengeluarkan hasilnya, kita boleh membantu BPOM untuk mensosialisasikan nih skincare apa yang nggak baik, apa aja yang nggak boleh. Nah, itu boleh disosialisasikan gitu. Jadi sebenarnya sih lebih bagus kalau saya bilang semuanya bekerja sama, BPOM, dokter-dokter, ID, dan jangan stop edukasi, karena edukasi itu kan sebagai salah satu peran dokter di masyarakat, kontrol sosialnya. Dan nggak cuma dokter ya, semua boleh melakukan kontrol sosial, semua boleh nge-review, nggak boleh, nge-review itu boleh loh. Review testimoni itu boleh, tapi ingat testimoni itu, review itu sah saja, tapi kalau dilakukan dengan benar. Kalau misalnya contohnya kita menggunakan satu produk, kita bilang setelah menggunakan produk ini testimoni saya ternyata nggak cocok nih, kurang bagus, itu masih nggak apa-apa sah. Tapi kalau kita bilang ini produk, kita ajak ini produk nggak bagus, jangan pakai ini segala macam, itu beda ya. Testimoni itu boleh, sisanya kan tinggal masyarakat yang menentukan benar apa enggak gitu loh. Testimoni boleh, tapi edukasi boleh, jangan berhenti edukasi, membantu masyarakat, membantu pemerintah, tapi ada jalur-jalurnya, SOP-nya mesti diikuti. Ada jalur hukumnya, jangan sampai terjadi kasus konflik hukum, jadi nanti malah rugi semuanya. Dok, tanggapan dokter sendiri gimana melihat adanya produk yang masih menggunakan stiker tempelan? Misalkan ada yang dari expired, sebenarnya udah expired, tapi ditempel stiker biar terlihat masih bisa diperjualbelikan. Oke. Jadi gini, nah itu yang tadi saya bilang, itu hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Kenapa? Karena gini, tadi kan jelas tadi peraturan dari kode etik kedokteran tadi nggak boleh melakukan tindakan yang merendahkan martabat dokter, kemudian yang merendahkan kepercayaan masyarakat. Jelas kalau itu ketahuan akan menurunkan kepercayaan masyarakat. Kemudian martabat dokter akan turun, martabat dokter. Kemudian ada juga itu dihukum
selain undang-undang praktek kedokteran, kode etik kedokteran juga itu masalah dihukum karena kasusnya jadi penipuan segala macam ya. Nah, jadi tadi saya bilang semua kan mesti ikut aturannya. Jadi kalau BPOM udah jelas aturannya, yang boleh dijual bebas mana, yang tidak boleh dijual bebas mana. Selama pakai stiker, nggak ada BPOM-nya, nggak ada nomor registrasinya, di website BPOM ternyata tidak terdaftar, tidak boleh dijual bebas. Kalau dengan label biru berarti harus dengan resep dokter, dengan pengawasan dokter, itu jelas. Kalau melanggar berarti itu salah, kan? Kemudian kalau ditanya terus expirednya diganti-ganti, nah, itu nakal, karena kan jelas di situ produk jelas dari BPOM aturannya juga jelas. Pengurusannya itu harus sesuai. Kemudian ada tanggalnya, expirednya udah jelas mesti sesuai. Kalau dirubah berarti kan itu satu merugikan masyarakat sendiri. Takutnya kalau efek sampingnya timbul, saat efeknya timbul kan masyarakat yang rugi. Terus kemudian nanti juga perusahaannya juga rugi kalau ternyata banyak yang nuntut, terus ternyata ketahuan ternyata kok expirednya diganti. Kan dilihat di BPOM ketahuan expirednya bagaimana sampai kapan, segala produksinya kan jelas dikontrol oleh BPOM. Nah, itulah BPOM juga mesti berperan aktif gitu. Jangan cuma menunggu tapi berperan aktif. Dan sekarang kalau dilihat kayak BPOM lebih sedang memperbaiki diri, dan kita lihat banyak sekali kan belakangan ini skincare yang ternyata ketangkep nih dalam 6 bulan ini udah berapa banyak, berapa kloter yang kena semua tuh. Oke, mana?